warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang cerpen yang akan kami bawakan yang berjudul tentang kesabaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda sebagai moderator. Dan saya Mahmuda Batubara. Saya Rohana Simanjunta. Saya Darman Hutagalung. Saya Eli Yuliani. Saya Aldafa Siregar. Saya Yuni Ramadhani. Susunan cerita yang akan kami bawakan di sini yang pertama tentang pengertian cerpen, yang kedua ringkasan cerita cerpen yang akan dibawakan Yuni Ramadhani, dan yang ketiga berdiskusi tentang cerita cerpen yang berjudul kesabaran. Susunan cerita yang pertama yaitu pengertian cerpen yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Darman Syah. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan atau fiksi. Lagi dulu. Lanjut. Ya, baru apa lagi? Baru yang kedua yaitu ringkasan cerpen yang akan dibawakan oleh teman saya Yuni Ramadhani. Terima kasih, Linda. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit cerita cerpen yang akan kami bawakan, yaitu yang judulnya tentang kesabaran. Di sini saya akan meringkasnya dengan bahasa saya sendiri. Jadi ada seorang wanita yang menceritakan tentang kehidupannya sebelum dia menikah. Dia bertemu dengan laki-laki yang bernama Adi, di mana Adi ini adalah orang yang melamarnya melalui proses ta'aruf, di mana mereka sudah mengenal selama 2 bulan lamanya dan hanya bertemu selama 2 kali, tetapi mereka sudah saling merasa cocok dan nyaman. Wanita ini melihat Adi sebagai sosok yang dapat membimbingnya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik untuk kedepannya. Namun, 2 hari sebelum pernikahan mereka, ada seorang wanita yang mengirimkannya sebuah pesan, yang dimana pesannya adalah menceritakan bahwa Adi yang dimaksud dengan calon suaminya telah menikah bersamanya selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai sepasang anak, yaitu 2 orang putra. Tentu saja pada awalnya dia bingung dan dia malu dengan situasi itu. Tetapi dia melihat awalnya Adi ini adalah seorang pria muslim yang baik, yang taat kepada Tuhannya, yang taat kepada agamanya, dan semuanya lah. Dan pada awalnya dia tidak terlalu memperhatikan pesan itu, tetapi kemudian wanita tadi yang bernama Rike, dia menghubunginya dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu secara langsung. Dan si wanita tersebut pun menyetujuinya, dan mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di keesokan harinya. Dan akhirnya besoknya datanglah seorang wanita ini ke tempat yang sudah dijanjikan, dan di situ sudah menunggu 2 orang sepasang kekasih, yaitu ternyata orang tua dari Rike. Dan mereka menceritakan tentang 2 tahun lamanya bahwa Rike sudah menikah dengan Adi ini dan dikaruniai 2 orang anak. Tetapi Adi lari dari tanggung jawabnya. Dia lari tanpa memberikan alasan kepada istrinya dan juga anaknya. Dan itu membuat mental Rike sedikit terganggu. Mendengar cerita itu, wanita itu merasa sedikit kecewa dan juga malu. Kenapa dulunya dia mengenal Adi? Kenapa dulunya dia bisa bertemu dengan Adi? Maka dari itu, orang tuanya Rike juga, terutama ayahnya, membawa bukti lain. Dia membawa berupa buku pernikahan mereka, juga membawa foto pernikahannya dan juga foto putra mereka. Dan wanita tersebut juga menangis pada saat itu dan lega juga karena keadaan Rike. Alhamdulillah Allah telah menunjukkan kepadanya mana yang baik dan juga mana yang buruk. Karena itu semua adalah berkat dari doa-doa yang dipanjatkannya selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dia diberikan jodoh yang baik dan jodoh yang dapat betul-betul membimbingnya untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit ringkasan cerita yang dibawakan oleh teman saya Yuni Ramadhani. Yang ketiga, berdiskusi tentang unsur-unsur cerpen yang berjudul tentang kesabaran. Baik, setelah kita mendengarkan pengertian tema dari teman kita tadi, apakah di antara kalian ada yang ingin menyampaikan tema yang dari cerita cerpen kita tadi? Saya. Silahkan. Seorang wanita yang dibohongi oleh calon suaminya. Apakah ada lagi?
Pengenalan melalui ta'aruf. Selain itu, Kepercayaan seorang wanita terhadap laki-laki. di antara kalian yang lainnya ada yang setuju dengan mereka bertiga? Ya, saya setuju dengan Rohan. Saya ya setuju juga dengan Eli. Saya setuju dengan Mahmud. Baru ke alasannya kenapa? Ya, karena mereka itu berkenalan pada proses ta'aruf. Kenalan selama 2 bulan melalui proses ta'aruf. Makanya saya percaya dengan Rohan. Kalau saudari Yuni? Tadi Eli. Seorang wanita yang dibohongi oleh calon suaminya. Ya, karena di dalam cerita ini kan terdapat kalimat seperti itu bahwa wanita tersebut dibohongi oleh calon suaminya. Selanjutnya, kami di sini akan berdiskusi tentang sudut pandang dari cerita cerpen tersebut. Apakah di antara kalian ada yang mengerti atau bisa menyimpulkan tentang sudut pandang dari cerpen tersebut? Saya, Silakan saudara. sudut pandang dari cerita tersebut yaitu orang pertama. Yang lainnya apakah setuju Ya, dengan saudara? Kami Saya setuju. Aku ikut-ikutan aja lah. Baik. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Apakah di antara kalian semua ada yang mengerti tentang atau ada yang tahu tentang tokoh dan penokohan dari cerita cerpen kesabaran tersebut? Ada yang mau? Iya dah, ikut aja. Silahkan saudari. Jadi kalau tokohnya itu kan dari cerita tersebut ada si Aku yang kita nggak ketahui siapa namanya ya. Ada si Adi, ada si Rike, sama ada dua lagi orang tua dari Rike. Selanjutnya kami akan berdiskusi tentang alur apa yang kalian ketahui dari cerpen tersebut. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya. Silakan saudari. Alurnya yaitu maju mundur atau alur campuran. Oke. Setuju sih. Setuju. Setuju kan? Setuju ya. Oke, gas. Oke, baru latar waktu apa yang terdapat di cerita cerpen tersebut? Latar itu terbagi menjadi 3 ya. Iya. Satu latar tempat. Kalau latar tempatnya itu dalam cerita tersebut tidak diketahui, nggak ada di dalam cerita tersebut. Kalau latar waktunya juga nggak diketahui karena dia ceritanya berlanjut-lanjut ya. Terus latar yang suasana itu baru diketahui, itu menegangkan. Suatu suasana yang menegangkan. Oke. Baru amanat. Amanat apa yang bisa kalian simpulkan dari cerita cerpen yang berjudul Kesabaran tersebut? Apakah ada yang ingin menyampaikannya? Silahkan saudari. Jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum tahu latar belakangnya. Adakah yang ingin menyampaikan selain saudari Eli? Silakan. Jangan lihat orang dari penampilannya, tetapi lihatlah dari isi hatinya. Oke, saya terima. Apakah ada yang lain? Udah. Apakah ada yang ingin menyampaikan amanat selain saudari Eli dan saudari Yuni? Silakan. Sebelum menuju jenjang pernikahan, alangkah baiknya kedua belah pihak harus saling mengenal dan saling mencintai. Oke, saya terima. Bukan mencintai. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa dari cerita cerpen tersebut, apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya gaya bahasa yang ada dalam cerpen tersebut adalah gaya bahasanya digunakan bahasa sehari-hari. Oke, saya terima. Atau dengan kata lain tidak terlalu formal. Oke. Oke. Kesimpulan amanat yang saya dapat yaitu tentang cerpen kesabaran tersebut yaitu jadilah wanita yang dapat memilih pasangan hidupnya, menentukan jalan hidup dan dapat memilih pasangan hidup atau laki-laki yang bisa merubah menjadi lebih baik. Jadi, ketahuilah dulu identitas seseorang sebelum mengenalinya. Unsur ekstrinsik yang dapat saya simpulkan dari cerita cerpen tentang berjudul Kesabaran tersebut yaitu 1. Nilai agama. Nilai agama adalah Allah telah menunjukkan mana yang baik dan buruk. Sedangkan nilai sosial, masalah bukan untuk dihadapi dengan kasar tetapi disikapi dengan sabar. Nilai yang dianut oleh masyarakat, sabar akan membuahkan hasil.
sekian dari diskusi yang kami diskusikan. Baru cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya Dadah.